Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam algoritma 2 tentang pengenalan struktur C++. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dulu dengan membacakan di buah Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk ketenangan diri, karena sesungguhnya berzikir adalah untuk menenangkan hati, mari kita berzikir dalam hati dengan mengingat Asmaul Husna. Semoga senantiasa kita diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, rekan-rekan semuanya, dalam kesempatan kali ini ada beberapa silabus yang akan kita sampaikan dalam pengenalan bahasa C ini, dan tahap ini akan masuk pada pengenalan C aja. Kemudian ada operasi dasar, input dan keluaran, kemudian operator dan ungkapan, operasi string, perulangan array, pointer, function, struktur, dan konsep OOP. Oke, itu aja. Mengenai pengenalan program C++, di mana ada struktur pada program C++ ini, di mana struktur C++ ini terdiri dari sejumlah blok fungsi. Setiap fungsi terdiri dari satu atau lebih pernyataan yang melaksanakan tugas tertentu. Nah, di sini ada bagian include, nah, ada file dan headernya. Baru bagian utama main, buka tutup kurung, kemudian kurung buka kurawal, baru nanti ada pernyataan yang selalu diakhiri oleh titik koma, kemudian ditutup lagi oleh kurung tutup kurawal. Dalam include itu ada beberapa yang akan kita gunakan. Yang file headernya ada itu conio.h, kemudian ada iostream.h. Nah, conio itu untuk menampilkan layar, iostream itu untuk menampilkan data-datanya nanti. Kita ketahui di sini ada yang namanya data, di mana data itu sendiri adalah sesuatu yang belum mempunyai arti. Jadi ini masih bahan mentah gitu, atau belum memiliki arti, atau belum lagi diproses. Itu adalah data. Nah, sementara jenis data itu sendiri ada beberapa. Pertama itu ada numerik. Numerik ini data yang digunakan untuk menyimpan nilai dalam bentuk angka atau bilangan, baik itu bilangan bulat maupun bilangan desimal. Jadi yang berkaitan dengan angka, apakah itu bilangan bulat atau bilangan berkoma atau bilangan pecahan atau bilangan desimal, itu semua termasuk dalam kelompok jenis data numerik. Kemudian ada jenis data teks. Yang dimaksud dengan data teks ini adalah data yang digunakan untuk menyimpan nilai dalam bentuk teks. Bisa juga angka. Angka di sini maksudnya angka yang tidak melalui proses. Jadi teks itu misalnya nama, kemudian angka yang tidak melakukan proses, misalnya apa? Nomor handphone, nomor KTP, alamat rumah, dia berupa angka, tapi tidak ada nomor handphone orang yang dikalikan gitu. Nomor handphone A dikali nomor handphone B sama dengan nomor handphone C, nggak ada. Atau nomor KTP A ditambah dengan nomor KTP B sama dengan nomor KTP E, nggak ada. Jadi angkanya di sini tidak mengalami proses. Itu angka. Itu bedanya dengan numerik gitu. Kalau numerik dia bisa diproses angkanya. Kalau teks bisa menampung angka, tapi angkanya tidak diproses. Nah, atau tanda lainnya yang terdiri dari satu karakter atau lebih. Jadi ini adalah jenis data numerik dan teks. Oke. Berikutnya dalam bahasa C ini kita mengenal namanya tipe data. Jadi ada beberapa tipe data yang perlu kita ketahui beserta nama dan jangkauan nilai masing-masing tipe data tersebut. Yang pertama tipe data char.
itu dia memiliki ukuran memori 1 byte dan jangkauan nilainya mulai dari minus 128 sampai dengan plus 127. Kemudian ada in ini integer ya, itu ukuran memorinya 2 byte, nilainya di sini. Kemudian ada short, nilainya sekian. Ada long, nilainya ukurannya 4 byte dan nilainya ada tertera di sini. Kemudian di sini ada float. Float ini tipe data angka yang pecahan, atau dia bilang berkoma dia. Dimulai dari 3,4 kali 10 sampai 38 dan seterusnya. Kemudian ada double, kemudian ada long double, dan keterangannya. Variabel adalah sebuah kode atau simbol yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai yang tidak tetap. Atau variabel digunakan untuk mengkodekan atau menyimbolkan data dalam sebuah program. Jadi penamaan itu. Misalnya si A ini namanya luas gitu. Jadi luas ini tipenya apa? Integer kah dia atau float kah dia? Nah, ini pengkode inilah yang akan nanti diberikan tipe data. Atau variabel inilah nantinya yang akan diberikan tipe data. Nah, variabel digunakan untuk mengkodekan atau menyimbolkan data dalam sebuah program. Dia memiliki aturan. Yang pertama, aturannya tidak boleh ada spasi dan dapat menggunakan tanda underscore kalau dia terdiri dari 2 kata. Jadi dia tidak boleh terdiri dari 2 kata, harus 1 kata. Kalaupun dia 2 kata, harus menggunakan underscore sebagai penghubung. Misalnya variabel luas lingkaran. Kalau kita ingin buat luas lingkaran, berarti luas underscore lingkaran gitu. Kemudian tidak boleh diawali oleh angka dan menggunakan operator aritmatika. Jadi tidak boleh diawali dengan angka 5. 5 luas nggak boleh, harus diawali dengan huruf. Nah, variabel ini dibagi juga menjadi beberapa jenis. Kalau variabel numerik itu bilangan bulat atau integer, bilangan desimal berpresisi tunggal ataupun berpresisi ganda. Kemudian ada variabel teks, itu jenisnya karakter dan string. Kalau karakter ini jenis tunggal, kalau string ini banyak gitu. Kalau tunggal misalnya jenis kelamin L atau P, itu aja. Tapi kalau string dia bisa banyak, laki-laki atau perempuan misalnya. Jadi seperti itu pemahaman tentang variabel dan penggunaannya, tergantung tipe datanya masing-masing. Kalau numerik dia tipe datanya yang berhubungan dengan angka yang akan diproses. Kalau teks boleh dia berupa angka ataupun huruf ataupun kata, tapi dia tidak akan diproses secara aritmatika. Di sini kita lihat deklarasi variabel. Ada tipe variabel serta simbol deklarasinya. Yang pertama adalah integer. Integer ini adalah tipe data yang berjenis angka. Simbolnya adalah int atau int. Kemudian adalah floating point atau bilangan pecahan. Simbolnya adalah float atau bilangan berkoma. Kemudian ada double precision. Simbolnya double. Ada karakter. Simbolnya char. Karakter ini yang terdiri dari 1 digit angka. Kemudian unsigned ini integer, unsigned ini int, unsigned karakter, jadi unsigned char, dan seterusnya. Ini adalah tipe variabel beserta simbol deklarasinya dalam pemrograman. Kemudian bentuk penulisannya itu pertama tipe datanya dulu, baru nama
variabel. Jadi awali oleh tipe datanya dulu, diiringi oleh nama variabelnya. Kemudian ada perintah keluaran. Ada printf buka kurung dan tutup kurung, put char cout. Nah, kalau printf buka tutup kurung ini, file header printf itu harus ada di atasnya stdio.h atau standar input output .header itu dia stdio.h. Kemudian di sini skemanya printf string control, kemudian koma argumen 1, koma argumen 2. Contohnya ini printf buka kurung kutip 2%c, itu menandakan dia karakter merupakan abjad yang ke strip %d. %d di sini adalah rujukan abjad tujuannya di 2. Nah, kemudian b adalah nilai karakternya, jadi dia merujuk kepada %c tadi. Nah, k ini urutannya 2, b ini adalah abjadnya. Jadi kaitannya seperti itu. Nah, mengenai simbol-simbol penentu format printf tadi, lebih detailnya kita lihat pada slide ini. Pertama itu ada tipe datanya integer. Penentu formatnya untuk printf-nya adalah %d. Kemudian floating point atau yang pecahan atau berkoma. Kalau dia bentuk desimal itu %f. Kalau dia berpangkat itu %e. Kalau dia bentuk desimal dan pangkat itu %g. Begitu juga seterusnya. Ada double precision, ada karakter, %c, string, %s, kemudian sampai pada akhirnya itu unsigned octal integer %o. Ini ketentuan dalam format printf. Contohnya ini dalam pemrograman C, di sana ada include conio.h, include iostream .h, main buka char, tipe datanya adalah char, nama variabelnya adalah x, batasannya 5, sama dengan kutip 2 mutia, kutip lagi titik koma. Nah, integer adalah tipe data untuk nilai. Tipe variabel keduanya adalah nilai yang bertipekan integer, di mana nilainya adalah 100. Dalam printf buka kurung kutip 2 high %s. %s itu menuju kepada string atau char tadi yang bernama mutia, koma, kamu mendapatkan nilai %i. I itu adalah simbol keluaran untuk integer. Kutip 2, koma, x, nama variabel daripada nilai tadi. Kemudian nilai adalah nilai daripada si mutia tadi. Gets tutup dengan kurung kerawal. Maka hasilnya adalah hai mutia, kamu mendapatkan nilai 100. Jadi seperti itu, dia akan panggil variabel yang sudah dikenalkan beserta isi daripada nilai karakter tersebut. Kemudian ada penentu lebar field printf ini untuk data yang bertipe float, dia %a titik pf. Jadi contohnya di sini
float A1 sama dengan 87,5, A2 77,5. Printf nilai tugas 1 persen 5.2 f/n itu adalah A1. Jadi slash n ini maksudnya turun ke baris berikutnya. Persen 5.2 itu adalah batasan nilai yang akan dikeluarkan pada output, di mana 5 itu adalah lebar fieldnya atau berapa digit angkanya nanti, maksimum itu 5. Titik itu pembatas. 2F itu adalah jumlah digit di belakang komanya, jumlah digit di belakang koma untuk nilai si A1 tadi. Nah gitu juga nilai tugas 2 persen 5.2f/n kutip koma A2. Jadi sama dengan di atas. 5 tadi adalah lebar fieldnya, jadi maksimum dia 5 karakter gitu. Dan 2F itu adalah angka di belakang komanya, sehingga didapatkan hasilnya nanti adalah nilai tugas 1 87,5, nilai tugas 2 77,50 gitu. Ini mana yang 5-nya? 5-nya otomatis ini ada 5 field yang digunakan. 1 untuk 8, 2 untuk 7, 3 untuk titiknya, 5 ini yang ketiganya, yang keempat jadinya ya, 1, 2, 3, 4, dan 0 ini yang kelima. Di field kelimanya adalah 0. Kemudian 2F. 2F ini batasan angka di belakang komanya. Karena dia 5 field, otomatis ada 2 angka di belakang koma. Meskipun di sini 47,5, di sini akan dibuat 87,50 karena dia menggunakan batasan 2 angka di belakang koma. Kemudian put, file header put yaitu stdio.h, header standar input output .header. Char, variabelnya bernama x, tipe datanya adalah char, itu maksimum batasan karakternya adalah 5, isi dari karakternya adalah mutia. Tip put nama, nanti karakter tersebut akan dipanggil nama. Put x, catch itu tutup, sehingga hasilnya nanti adalah nama mutia. Nah, puts itu untuk membuatkan labelnya ya, buatkan label. Apa perbedaan fungsi puts dengan printf untuk tipe data string? Di sini kalau dia printf, dia harus menggunakan penentu tipe data dari tipe data string, yaitu %s. Sedangkan pada puts, dia tidak perlu penentu tipe data string karena fungsi ini khusus untuk tipe data string. Nah, untuk mencetak pindah baris memerlukan notasi /n bagi printf. Sedangkan untuk puts, untuk mencetak pindah baris tidak perlu notasi /n karena sudah diberikan secara otomatis. Ini put char. Put char ini digunakan untuk menampilkan sebuah karakter ke layar atau menampilkan karakter tidak diakhiri dengan pindah baris. Nah, seperti ini. Itu bisa dicobakan pada pemrograman C++-nya seperti yang tertera pada layar ini. Kemudian ada cout. Cout ini untuk menjelaskan fungsi yang harus menyertakan file headernya iostream.h. Jadi contohnya seperti ini. Main clrscr atau clear screen, kemudian integer nilai 80. Jadi tipe datanya integer, nama variabelnya adalah nilai, dan
isinya adalah 80. Ya, kemudian variabel nama batasannya 30, tipe datanya char. Nama yang akan diisikan adalah Mutiara Pratiwi. Jadi maksimum dia nampung 30 digit gitu. Mutiara Pratiwi itu nggak nyampe 30, tapi maksimumnya 30. Kemudian out nama, kemudian titik 2, tutup lagi, nama, mendapatkan nilai, panggil lagi nilai. Jadi formatnya seperti ini, sehingga dapat hasil programnya ketika dijalankan, nama Mutiara Pratiwi mendapatkan nilai 80. Nah, di sini ada escape sequence. Escape sequence ini menggunakan notasi backslash ya. Backslash di garis miring seperti itu. Jika karakter terdapat notasi backslash ini merupakan karakter dari escape atau menghindar. Seperti backslash b itu sama dengan backspace, kasih spasi. Backslash f from fit, slash n baris baru, slash r character return, kemudian slash t tab atau default 8 karakter, dan seterusnya. Jadi ini adalah tanda-tanda menggunakan escape sequence. Pengertiannya adalah di sini. Ini maksudnya. Contohnya ini. Char gr ini jurusan. Isinya 20 karakter. Di sini kita contohkan sistem komputer misalnya, atau teknik informatika, atau sistem informasi dan lain sebagainya. Kita buat cout, kemudian jurusan titik 2 slash t. Slash t ini dia tab 8 spasi gitu. Nah, gr kemudian garing slash f, sehingga hasilnya dijalankan. Jurusan ini setelah titik koma ini dia akan memiliki spasi 8 dulu, baru menampilkan sistem komputer. Nah, ini contoh programnya, silahkan dibuat seperti yang tertera di sini untuk latihan dan cobakan pada bahasa pemrograman C-nya masing-masing. Nah, kemudian ada perintah masukan berupa scanf, get, cin, get, dan getC. Scanf itu fungsinya digunakan untuk masukkan berbagai jenis data. Kemudian simbol dan merupakan pointer yang digunakan untuk menunjukkan ke alamat variabel memori yang dituju. Nah, ini penentu format scanf. Ada integer juga. Formatnya itu %d, %d ya. Kalau floating point, desimal, berpangkat, dan seterusnya. Ini adalah format scanf, tipe datanya dan penentu format untuk scanf. Contohnya seperti ini. Char nama batasannya 20, hobi batasannya 20. Jadi nama dan hobi ini sama-sama bertipekan char dan batasan karakternya adalah 20. Cout nama ini label ya, bebas. Semua yang berada dalam kutip 2 itu bebas, yang berwarna biru. Kemudian scanf %s menandakan dia adalah string. Nah, kemudian koma, simbol dan diiringi nama variabel. Cout hobi, scanf %s hobi, sehingga nanti pada akhirnya adalah nama Anda adalah panggil variabel nama, hobi Anda adalah panggil variabel hobi, sehingga apa yang diinputkan nanti akan tampil. Kemudian ada gets lagi. Apa yang membedakan antara scanf dan gets? Kalau scanf itu tidak dapat menerima string yang mengandung spasi atau tab dan dianggap sebagai data terpisah. Sementara gets itu dapat menerima string yang mengandung spasi atau tab yang masing-masing dianggap sebagai satu kesatuan data. Contohnya ini. Char nama 20, hobi
cout nama, get buka kurung nama variabel. Kemudian cout hobi, scanf %s, kemudian koma, simbol dan hobi. Kemudian ketika dipanggil nama Anda adalah nama, hobi Anda adalah hobi. Kemudian di sini ada fungsi gets. Karakter echo dipakai untuk membaca sebuah karakter dengan sifat karakter yang dimasukkan tidak diakhiri dengan menekan tombol enter, dan karakter dimasukkan dalam tampilan layar file, header, dan harus diserahkan adalah Kunio. Nah, terakhir berikut ini adalah sebuah contoh program C++ untuk mencari luas dan keliling lingkaran dengan jari-jari 7,2. Jadi silakan Anda cobakan membuat program ini menggunakan bahasa pemrograman C++ di laptopnya masing-masing dan dilatih menggunakan kasus-kasus lainnya. Silakan explore dengan menggunakan kasus lainnya. Ini contoh program mencari luas dan keliling lingkaran. Oke, baik, untuk sesi ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.